Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari Prodi TPM 3B. Di sini saya akan mempresentasikan penelitian saya mengenai analisis kedai kopi dengan metode bisnis model Canvas. Materi pembahasan ini yaitu yang pertama ada latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, kemudian ada tujuan penelitian, kemudian ada bisnis model Canvas, dan kemudian ada metodologi penelitian. Namun di bisnis model Canvas ini ada sub lagi yaitu bidang market, bidang media cetak, 9 blok BMC, dan feasibility. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini saya akan mengangkat tentang kopi, konsumen, dan kompetitor. Kebiasaan minum kopi kini tidak lagi menjadi sebuah kebutuhan serta menahan rasa kantuk, melainkan sebuah gaya hidup di Indonesia. Mengkonsumsi kopi di kedai kopi telah menjadi tren masyarakat masa kini. Kedai kopi merupakan suatu tempat yang menyediakan minuman dan makanan serta suasana yang nyaman bagi konsumen. Konsumen pada umumnya lebih memilih kedai kopi yang berfasilitas lengkap dan memiliki rasa kopi yang enak. Karena kopi yang enak dapat menjadi sebuah mood booster bagi beberapa kalangan masyarakat, membuat mereka lebih dinamis serta inspiratif dalam melakukan aktivitas. Kedai kopi telah banyak memiliki manfaat tersendiri bagi berbagai tipe konsumen. Konsumen memanfaatkan kedai kopi untuk kepentingan mereka sendiri. Berbagai jenis konsumen membuat persaingan usaha menjadi sesuatu hal yang harus diperhatikan untuk para pengusaha dalam menjalankan dan mempertahankan usahanya. Segala usaha memiliki persaingan masing-masing, sehingga hal tersebut membuat perusahaan harus memiliki strategi untuk dapat menjadi unggul dalam persaingan. Perusahaan harus dapat mengetahui cara untuk mempertahankan konsumennya agar tidak berpaling pada pesaingnya, khususnya dalam bidang usaha kedai kopi yang memang saat ini sedang maraknya di Indonesia. Lalu ada rumusan masalah. Bagaimana menganalisa Yang pertama rumusan masalahnya yaitu bagaimana menganalisa feasibility kedai kopi. Yang kedua, bagaimana merencanakan kedai kopi dengan metode bisnis model Canvas. Kemudian ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini ada dua juga, yaitu untuk menganalisa feasibility kedai kopi dan untuk merencanakan kedai kopi dengan metode bisnis Canvas. Selanjutnya ada tinjauan pustaka mengenai pengenalan bisnis model Canvas. Menurut Osterwalder dan Pickner, model bisnis Canvas merupakan bahasa yang sama untuk menggambarkan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis. Lalu kemudian ada menurut Jit Radi, memaparkan bahwa bisnis model Canvas adalah model bisnis yang dapat digunakan sebagai evaluasi dan desain dari model bisnis baru yang lebih baik dan lebih modern untuk upaya berkelanjutan di masa depan. Bisnis model Canvas adalah alat yang menjanjikan untuk mendukung, memodifikasi, atau menciptakan model bisnis baru dengan kecepatan yang lebih tepat. Lalu kemudian ada bisnis model Canvas di bidang market. Metode bisnis model Canvas ini dapat diterapkan pada bidang market. Contoh, pada jurnal yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Usaha Supermarket XYZ dengan pendekatan model bisnis Canvas. Industri retail modern di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pertumbuhan retail modern ini salah satunya dipengaruhi oleh pergeseran pola perilaku konsumen kelas menengah dan atas di Indonesia yang tinggal di perkotaan yang tadinya berbelanja di pasar tradisional bergeser ke pasar modern. Saat ini dengan jumlah toko yang terbatas dan persaingan bisnis yang semakin sengit, maka supermarket XYZ harus senantiasa memanfaatkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan bisnis model yang sesuai dengan karakter bisnisnya. Dalam menilai dan memahami bisnisnya, maka konsep bisnis model Canvas yang ditawarkan oleh Osterwalder dan Pickner merupakan salah satu model strategi bisnis yang patut dipertimbangkan oleh supermarket XYZ
untuk terus berinovasi dan berkreasi dalam mempertahankan eksistensi bisnis bagi perusahaannya. Dalam hal ini, elemen-elemen dalam model bisnis kanvas yang mencangkup segmen pelanggan, proposisi nilai, saluran, hubungan pelanggan, alur pendapatan, sumber daya kunci, aktivitas kunci, mitra kunci, dan struktur biaya dapat dijadikan salah satu model bisnisnya. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis kondisi bisnis di supermarket XYZ dengan pendekatan model bisnis kanvas dan menentukan alternatif strategi prioritasnya. Yang kemudian ada bidang media cetak. Metode bisnis model kanvas ini dapat diterapkan pada bidang market. Contoh pada jurnal yang berjudul Analisis Peluang Bisnis Media Cetak melalui pendekatan bisnis model kanvas untuk menentukan strategi bisnis baru. Perkembangan bisnis media cetak atau majalah harus menelan pil pahit dengan munculnya awan hitam yang menerpa bisnis media cetak saat ini. Satu persatu di tahun ini perusahaan media cetak menghilang dari peredaran. Bahkan para pemain kecil sudah rontok di awal tahun 2011. Hal ini menimbulkan keresahan para pelaku industri media cetak. Perubahan lingkungan eksternal tidak dapat dibendung lagi dan tingginya biaya produksi yang menambah beban para pelaku sektor industri media cetak. Penelitian ini bertujuan untuk dapat melihat peluang bisnis media cetak, maka diperlukan suatu analisis tentang peluang yang ada dengan dibantu oleh pendekatan model bisnis yang mutakhir dan terkini yang nantinya akan menggambarkan secara jelas tentang elemen-elemen yang saling terkait terhadap bisnis media cetak saat ini. Kemudian ada 9 blok bisnis model kanvas, yaitu yang pertama ada customer segment. Customer segment atau segmentasi konsumen adalah blok bangunan atau komponen yang menggambarkan sekelompok orang atau organisasi berbeda yang ingin dijangkau atau dilayani oleh perusahaan. Konsumen adalah inti dari bisnis apapun. Tanpa konsumen tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama. Untuk lebih memuaskan konsumen, perusahaan dapat mengelompokkan mereka ke dalam segmen Perusahaan dapat mengelompokkan mereka ke segmen berbeda dengan kebutuhan umum, perilaku umum, atau atribut lainnya. Model bisnis dapat mendefinisikan satu atau beberapa segmen konsumen besar atau kecil. Suatu organisasi harus membuat keputusan sadar tentang segmen mana yang akan dilayani dan segmen mana yang akan diabaikan. Setelah keputusan ini dibuat, model bisnis dapat dirancang dengan hati-hati di sekitar pemahaman yang kuat tentang kebutuhan konsumen secara spesifik. Yang kemudian ada value proposition atau nilai unggul, adalah blok bangunan yang menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai unggul untuk segmen pelanggan yang spesifik. Nilai unggul adalah alasan mengapa konsumen beralih ke satu perusahaan daripada yang lain. Ini solusi masalah dari pelanggan atau memenuhi kebutuhan pelanggan. Setiap nilai unggul terdiri dari bundel produk atau layanan terpilih yang memenuhi persyaratan segmen pelanggan tertentu. Yang ketiga ada channel atau saluran. Blok komponen yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan berkomunikasi dengan segmen pelanggannya dan menjangkau mereka untuk mewujudkan nilai unggul tersebut. Saluran komunikasi, distribusi, dan penjualan merupakan penghubung atau penyambung antar perusahaan dan pelanggan. Kemudian ada customer relationship, hubungan pelanggan. Adalah blok yang menggambarkan berbagai jenis hubungan yang dihubungkan perusahaan bersama segmen pelanggan yang spesifik. Membina hubungan dengan pelanggan bertujuan untuk mendapatkan pelanggan baru, mempertahankan pelanggan baru, dan menawarkan produk atau jasa lama dan baru pada pelanggan lama. Yang kemudian ada revenue stream. Revenue stream atau sumber pendapatan
Blok bangunan atau komponen yang menggambarkan uang tunai atau arus kas yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing segmen atau sumber pendapatan yang akan kita peroleh dari model bisnis. Pelanggan merupakan jantung atau inti dari model bisnis dan sumber pendapatan merupakan urat nadi. Sementara itu, nilai unggul atau value proposition adalah nilai yang ditawarkan kepada pelanggan yang membuat mereka bersedia membayar kita. Pembayaran inilah yang menghasilkan sumber pendapatan atau revenue stream bagi perusahaan. Kemudian ada key research atau sumber daya. Blok bangunan atau komponen sumber daya utama menggambarkan aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi. Setiap bisnis memerlukan sumber daya utama. Sumber daya utama atau key research adalah sumber daya yang memungkinkan organisasi menjalankan aktivitas utama yang akan membantu pengusaha menawarkan nilai unggul, menjangkau pasar, membangun hubungan dengan segmen pasar, dan mendapatkan penghasilan. Lalu kemudian ada key activity, aktivitas utama. Adalah blok bangunan aktivitas kunci menunjukkan hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat realisasi dengan benar. Setiap bisnis yang ada memiliki aktivitas utama yang berbeda-beda bergantung dengan industri dan jenis usaha. Beberapa aspek terkait aktivitas utama ini adalah kegiatan yang diperlukan untuk menghasilkan nilai unggul, menyalurkan nilai unggul kepada pelanggan, kegiatan untuk menjalin hubungan dengan pelanggan, serta kegiatan untuk menangani aliran pendapatan. Kemudian ada key partnership atau mitra utama. Komponen yang menggambarkan jaringan pemasokan dan mitra terlibat dalam bisnis model kita. Beberapa kegiatan dialihdayakan dan beberapa sumber daya diperoleh di luar perusahaan. Perusahaan menjalin kemitraan karena berbagai alasan dan kemitraan menjalin landasan dari banyak model bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimalkan model bisnis mereka, mengurangi resiko atau memperoleh sumber daya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang terakhir ada cost struktur atau struktur biaya. Struktur biaya ini adalah komponen untuk menggambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan model bisnis. Blok bangunan ini menjelaskan biaya-biaya yang muncul ketika mengoperasikan model bisnis tertentu. Cost struktur merupakan segala bentuk biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menjalankan model bisnis. Lalu kemudian ada feasibility atau studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan suatu kegiatan mengevaluasi, menganalisa, dan menilai layak atau tidak suatu proyek bisnis dijalankan. Secara umum, tujuan diadakan studi kelayakan khususnya bagi investor yaitu menghindari keterlanjuran investasi atau penanaman modal yang terlalu besar untuk suatu proyek atau kegiatan usaha yang ternyata tidak menguntungkan. Dalam studi kelayakan ini terdapat 4 aspek, yaitu yang pertama ada aspek pasar dan pemasaran. Menurut Kashmir dan Jakfar, aspek pasar dan pemasaran bertujuan untuk mengetahui beberapa besar pasar yang akan dimasuki, struktur dan peluang pasar yang ada, prospek pasar di masa yang akan datang, serta bagaimana strategi pemasaran yang harus dilakukan. Aspek pasar dan pemasaran ini menyajikan tentang peluang pasar, perkembangan permintaan produk di masa mendatang, kendala-kendala yang dihadapi seperti keberadaan pesaing, serta beberapa strategi yang dilakukan dalam pemasaran. Yang kedua ada aspek teknis dan pemasaran. Aspek teknis merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan proses pembangunan, fisik, usaha secara teknis, dan pengoperasian setelah bangunan fisik selesai dibangun.
Pembahasan dalam aspek teknis meliputi penentuan lokasi proyek, perolehan bahan baku, serta pemilihan mesin dan jenis teknologi yang digunakan untuk menunjang proses produksi. Yang ketiga ada aspek organisasi dan manajemen. Aspek ini mencakup manajemen dalam pembangunan proyek dan manajemen dalam operasi. Manajemen dalam pembangunan proyek mengkaji tentang pembangunan proyek secara fisik, sedangkan manajemen dalam operasi mencakup penggandaan sumber daya manusia, jumlah tenaga kerja, serta kualifikasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan suatu proyek. Aspek manajemen dan organisasi digunakan untuk meneliti kesiapan sumber daya manusia yang akan menjalankan usaha tersebut. Kemudian mencari bentuk struktur organisasi yang sesuai dengan usaha yang akan dijalankan. Dikutip dari Kashmir dan Jakfar. Yang keempat ada aspek finansial. Aspek finansial menjelaskan tentang analisis finansial, kegiatan penilaian dan penentuan satuan rupiah terhadap aspek-aspek yang dianggap layak dari keputusan yang dibuat dalam tahapan analisis usaha. Pembahasan dalam aspek finansial ini yaitu sumber dan penggunaan dana, modal kerja, pendapatan biaya, serta aliran kas atau arus kas. Kemudian ada metodologi penelitian. Dari gambar tersebut ada tahapan, analisis, dan usulan. Tahapannya yaitu yang pertama ada rencana kerja, ada literatur, kemudian ada observasi, kemudian ada analisis, kemudian ada hasil, dan kemudian ada laporan akhir. Lalu ada di analisis ada 9 elemen yaitu key partner, key research, revenue stream, key activity, cost structure, revenue stream, customer relationship, channels atau saluran, lalu ada value proposition, dan ada yang terakhir customer segment. Lalu kemudian ada studi literatur dan observasi. Dalam penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada studi literatur dan observasi, metode pengumpulan data, dan analisis data. Yang pertama studi literatur, adapun maksud kegiatan studi literatur dan observasi, yaitu yang pertama ada studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari literatur atau buku-buku serta jurnal yang digunakan sebagai dasar dan landasan teori untuk menyelesaikan penelitian ini. Yang kedua ada observasi. Tahap ini dilakukan persiapan dokumen rencana observasi untuk melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner agar dapat mengetahui kondisi dengan cara langsung ke lapangan. Lalu kemudian ada metode pengumpulan data. Menurut Sugiono, kualitas data hasil penelitian ditentukan oleh kualitas instrumen dan kualitas pengumpulan data. Dalam hal ini adalah ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun cara pengumpulan data dilakukan dengan interview atau wawancara, observasi atau pengamatan, dan gabungan keduanya. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan observasi partisipasi sehingga dapat mengamati kedai kopi. Lalu kemudian ada metode analisis data. Dalam penelitian ini, analisis data merupakan kegiatan setelah data hasil pengamatan secara langsung. Analisis data dilakukan terhadap 9 blok bisnis model Canvas, yaitu yang pertama ada customer segment, value proposition, channel atau saluran, customer relationship, revenue stream, key research, key activity, key partnership, dan cost structure.
Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.